suasana berbeda. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali bincang-bincang santai dengan tokoh ya. Dalam hal ini beliau adalah seorang yang bergelut di dunia hukum ya, dan kita bisa bincang-bincang santai untuk menggali informasi seputar hukum ya ini. Dan alhamdulillah seperti biasanya saya bertemu dengan beliau yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Zuman Malaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jumpa lagi Bapak Zuman ya. Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Bagaimana Pak Zuman hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak aja. Isa. Pak Zuman ini orangnya sibuk menangani beberapa ya hukum ya, orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan hukum. Ini sangat luar biasa. Sudah berapa banyak Gus Zuman yang jenengan tangani dalam beberapa bulan terakhir ini, Bapak Zuman? Ya banyak ya. Kalau diakumulasi semua perkara non litigasi dan litigasi ya ratusan sudah. Masya Allah. Itu Pak Zuman tentunya ini ya punya pegawai ya, yang anak buah yang cukup mumpuni ya untuk Ya, membantu. ada yang berpartner, Yang juga berpartner ada, gitu staff ya. juga ada di Masya kantor. Allah, Ya. iya, iya. Luar biasa ya. Itu Pak Zuman, kalau misalnya untuk masalah hukum itu ternyata setiap satu hukum dengan yang lainnya itu selalu apa ya Pak Zuman? Selalu beriringan apa gimana? Apa diselesaikan satu persatu apa gimana Pak Zuman? Dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang klien-klien itu kan banyak Pak Zuman. Itu bagaimana Pak Zuman? Anda mengatur jadwalnya, ini waktu sidang, ini waktu apa namanya, gimana itu Pak Zuman? Kita pengen menggali ya Pak Zuman dalam membagi waktunya itu Pak. Ya. Jadi terkait dengan bentuk perkara. Nah, kalau perkara itu kan ya macam-macam, ada pidana, ada perdata, bahkan juga ada administrasi atau tata usaha negara. Nah, tentu masing-masing perkara itu memiliki permasalahan yang tidak sama. Meskipun misalkan dalam hukum perdata itu kan ada PMH, Dewan Prestasi, tapi corak ragam dari perkara itu rata-rata tidak sama ya. Meskipun misalkan ini di PMH, ini Dewan Prestasi, tapi dengan perkara yang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya. Nah, Pak Zuman itu dalam membagi ininya Pak Zuman. Membagi waktu ya. Dalam menangani masalah Kalau satu klien ke klien yang lain ya, seperti itu. yang jelas kita kan ada berpartner ya, jadi tidak sendirian. Jadi dalam satu kuasa itu biasanya ada 3 atau 4 advokat yang juga ikut menangani perkara dimaksud. Sehingga ketika saya tidak bisa bersidang, maka advokat yang lain bisa bersidang karena sudah masuk di dalam kuasa. Andaikan tidak masuk pun itu ada ketentuan substitusi. Jadi nanti tentu saya akan meminta kawan-kawan advokat lain untuk bisa substitusi ya, artinya menggantikan. Jadi ya selama ini fine-fine saja, artinya tidak pernah ada masalah sampai kemudian perkara itu terbengkalai, tidak. Jadi semua perkara terselesaikan, kalau secara litigasi ya sampai dengan putusan, jadi selesai begitu. Ya. Jadi selama ini beliau Pak Zuman itu di dalam menangani sebuah perkara dari beberapa klien itu ya, beberapa perkara ya dari beberapa klien itu diselesaikan secara tuntas ya Pak Zuman ya, sampai tuntas ya. Ya, tidak Jadi, boleh menyelesaikan perkara klien itu sampai berlarut-larut, apalagi tidak ada kepastian. Jadi harus selesai. Jadi kalau litigasi kan jelas ya, artinya tahapan-tahapan persidangan sampai dengan putusan, baik di tingkat pertama atau mungkin banding, kasasi, itu semua sudah ada limitasi waktunya, sehingga tidak mungkin misalkan ada perkara itu yang sampai
bertahun-tahun ya, tidak jelas. Nah, contoh misalkan di tingkat pertama paling tidak melebihi dari 6 bulan itu sudah pasti ada keputusan. Demikian pula juga dengan banding, kemudian kasasi. Kalau kasasi memang kita tahu tidak ada waktunya karena yang ditangani Mahkamah Agung kan tentu ribuan bahkan mungkin jutaan ya perkara. Tapi selama saya menangani perkara itu tidak sampai misalkan lebih dari 3 tahun itu biasanya sudah turun ya, sudah turun. Tapi paling cepat kemarin itu yang terakhir nggak sampai 1 tahun turun dari kasasinya gitu. Jadi artinya ada kepastian seperti yang banyak kasus itu kan ya, orang katanya ditangani perkara padahal cuma soal perceraian gitu kan, kok bisa sampai 4 tahun 5 tahun nih, saya juga tanda tanya padahal di tingkat pertama. Nah itu artinya kan pengadilannya mungkin bukan di Indonesia ya, mungkin diajukan di India atau di Malaysia. Iya betul. Ya artinya tidak pernah diajukan ya, sehingga betul, kalau diajukan sudah pasti selesai. Iya, jadi secara disiplin ilmu Bapak Zuman itu kalau misalnya menangani sebuah perkara yang terlunta-lunta itu ya tentunya lucu juga Pak Zuman ya. Iya, lucu ya. Nah, memang di sini para pemirsa, beliau Bapak Zuman, insya Allah ya segala perkara yang berkaitan dengan masalah hukum saya langsung ya menghubungi Bapak Zuman ya. Nah, nanti untuk masalah yang sering itu masalah apa Pak? Perdata, pidana gitu Pak Zuman bagaimana? Iya sering. Kalau perdata itu memang paling banyak ya, terutama perdata agama. Karena dari dari statistik, tidak hanya mungkin setiap pengacara yang menangani, memang statistik perkara selama ini yang paling banyak itu perdata agama. Ya dari sekian perkara itu ya, saya paling senang itu kalau perkara tata usaha negara ya. Oh gitu ya, perkara administrasi itu. Tapi ya kan tidak tiap bulan ada. Gitu ya. Iya, tapi kalau yang paling sering tiap bulan masuk itu perkara perdata agama ya. Orang cerai, orang isbat, malah yang terbaru ini izin poligami. Gitu ya. Iya. Pak Zuman ini sudah berurusan dengan masalah-masalah hukum, tentunya sering ya misalnya itu kenal dengan orang-orang petinggi-petinggi dalam hal masalah yang berkaitan dengan hukum, misalnya pengacara-pengacara top-top di Jakarta itu sering Pak Zuman ya bertemu dengan beliau-beliau Pak Zuman ya tentunya. Orang-orang MA gitu ya. Iya. Kalau ketemu ya ketemu, cuma karena orang itu kalau kenal itu kan kalau ngopi bareng. Nah, gitu ya. Tapi kalau ketemu ya sih hello gitu aja. Nah, cuma kalau dengan para penegak hukum yang dia aktif misalkan menjadi hakim itu ya tidak semua, karena tentu ada kode etik di mana kita tidak boleh misalkan ya akrab karena teman tidak ada masalah, tapi kalau hal-hal yang lain memang kita tidak boleh ya. Ya artinya setidaknya beliau ini ya pernah bertatap muka ya ataupun ya ngopi bareng dengan tokoh-tokoh ahli hukum yang ya gitu ya. Beberapa kalau misalkan pas waktu ada momen kayak dulu misalkan sidang di Mahkamah Konstitusi ya, itu banyak ketemu sama kawan-kawan yang biasanya berseliweran di TV-TV. Oh iya. Tapi ya biasa saja. Kecuali kalau memang pernah nangani perkara bareng, nah itu baru ada misteri kan. Tapi kalau enggak ya hanya si hello sesama advokat gitu saja. Ya, terima kasih Bapak Zuman ya atas bincang-bincang santainya ya. Mudah-mudahan ya bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat luas kalau mereka yang berkaitan dengan masalah hukum ya enggak sungkan-sungkan untuk menghubungi Pak Zuman ya. Insya Allah segala perkara yang penting perkara masih di dunia loh Pak Zuman ya, mudah diselesaikan ya Pak Zuman ya. Iya, kalau perkara di akhirat bukan urusan kita itu. Langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Zuman ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa, itulah bincang-bincang santai dengan beliau Bapak Zuman Malaka. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.